Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbangsel menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi. Kita awali Sapa Sumbangsel hari ini bersama saya, Reski Oktora. Inilah Sapa Sumbangsel selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, tahukah Anda kalau saat ini Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Palembang sedang ada melaksanakan program penghapusan denda administrasi dan pengurangan pokok pajak hingga 75%. Kita akan membahas lengkap mengenai program ini bersama dengan M. Raymond Lauri, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, yang saat ini sudah hadir di studio Kompas TV Palembang. Selamat pagi Pak Raymond. Selamat pagi Mbak Rizky. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan hadir bersama kami di Sapa Sumbangsel pada pagi hari ini. Kita langsung saja ke topik pembicaraan kita pada hari ini Pak Raymond terkait dengan program penghapusan denda administrasi dan pengurangan pokok pajak. Ini tujuannya seperti apa nih Pak? Ya, jadi selamat pagi para pemirsa Kompas TV, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi tujuan daripada program penghapusan denda administrasi dan pengurangan pokok pajak adalah untuk mendukung kebijakan dari pemerintah Kota Palembang, yaitu terkait dengan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dan dalam rangka untuk menetapkan target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palembang. Sebenarnya berapa besaran target tersebut yang sudah ditetapkan Pak? Ya, jadi untuk tahun 2024 ini target itu ditetapkan di angka 1.154 miliar. Itu artinya 100 triliun lebih ya Pak ya. Berapa piutang pajak dan wajib pajak yang disasar oleh Bapenda Palembang Pak? Jadi untuk piutang itu di tahun 2024 tercatat di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang kurang lebih 503 miliar. Dan untuk target kita penagihan dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan dan kewajiban masyarakat untuk membayar pajak itu di angka 50 miliar targetnya. Apa saja faktor yang mempengaruhi penumpukan piutang tersebut Pak? Yang pertama yang mempengaruhi untuk PBB, pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan pedesaan. Yang kedua itu pajak reklame. Yang ketiga pajak makanan dan minuman. Dan ini kita sudah melakukan salah satunya bekerja sama ya dengan upaya kita lakukan dengan dalam rangka tim OPAD ya, optimasi pendapatan asli daerah melalui pihak kejaksaan untuk dalam rangka kita supaya masyarakat untuk dapat membayar tunggakan piutang yang sudah terinput dan terdata di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Paling banyak ini dari objek mana saja Pak? Jadi objek ini kalau untuk pajak penerimaan daerah itu kita ada 12 ya. Yang pertama pajak bumi dan bangunan, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan, PBJT, perolehan barang jasa tertentu, restoran, reklame, pajak air tanah, hiburan, pajak MBLB, pajak sarang burung walet, PBJT, perhotelan, pajak perhotelan, pajak PLN dan non PLN. Dan ini ada 12 pajak penerimaan daerah di Kota Palembang. Dari 12 objek pajak tersebut ini yang terbesar adalah PBB. Ya. Apa faktornya Pak? Ya, karena untuk SPPT di tahun 2024 ini itu hampir kurang lebih SPPT yang didistribusikan itu kurang lebih hampir 257.000 SPPT seperti itu. Sebelum terlaksananya program ini mungkin kesulitan apa saja nih Pak terkait dengan piutang pajak? Ya, kesulitan kita ada masalah hambatan ya. Artinya hambatan piutang pajak ini kita terus melakukan mendorong ya. Dengan cara pertama melakukan sosialisasi ya, sosialisasi himbauan kepada masyarakat, terutama untuk PBB ini untuk membayar setelah batas jatuh tempo ya.
30 September. Tadi Bapak sebutkan bahwasanya target dari yang disasar adalah 1 triliun lebih ya Pak ya. Untuk saat ini baru terrealisasi berapa? Ya alhamdulillah di minggu kedua bulan November kita sudah di angka 87%. Artinya capaiannya sudah di angka 1 triliun. 1 triliun 11 miliar di minggu kedua tanggal minggu kedua bulan November. Itu artinya realisasi pajak dari Kota Palembang ini tersisa 13% lagi ya Pak ya dari target. Nah untuk program ini sendiri berlangsung dari kapan dan sampai kapan nih Pak? Ya jadi kalau bicara target kita harus optimis ya. Capaian yang tadi saya sampaikan di angka 1 triliun 154. Nah salah satunya yang kami dorong upaya untuk capaian di angka 100% yaitu PBB, pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu kita melakukan langkah konkret ya, strategi salah satunya kita memberikan kebijakan Perwali nomor 33 tahun 2024 terkait dengan pemberian pengurangan dan penghapusan pokok denda, pokok pajak dan ataupun sanksi 2024 terkait dengan PBB dan PBJT ya, pajak barang jasa tertentu. Untuk terkait dengan realisasi pajak itu artinya yang utama dikejar adalah PBB seperti itu ya Pak. Usai jeda saudara kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih bersama dengan M. Raymond Lauri, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Pak Raymond, kita melanjutkan perbincangan kita sebelumnya dan terkait dengan program tersebut Pak sudah berjalan sejak kapan nih Pak dan sampai kapan? Ya, untuk program Perwali 33 tahun 2024 tentang penghapusan denda administrasi dan pengurangan pokok pajak dan sanksi, terutama pajak bumi dan bangunan, itu dimulai pada tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan 20 Desember 2024. Baik, untuk penghitungan diskonnya sendiri ini seperti apa Pak? Ya, jadi kalau kita lihat di kita di media sosial maupun media cetak elektronik, itu dari tahun 2002 sampai dengan 2008 itu kita berikan pengurangan ya, pengurangan 75%. Itu ya. Dari tahun 2009 sampai 2011 itu yaitu sebesar 50%. 2012 sampai dengan 2018 50%. Nah, waktu kita masuk di COVID, nah itu ada pengurangan tahun 2019 sampai dengan 2020 itu 50%. Dan 2021 sampai dengan 2022 itu 10%. Dan di tahun 2023 kita kurangi lagi menjadi 5%. Nah, ini artinya kita lihat kondisi ya. Kondisi yang memang yang wajib pajak yang belum membayar di tahun yang lama itu pengurangan diskonnya sangat besar ya. Dan ini harus dimanfaatkan kebijakan ini oleh masyarakat Kota Palembang. Baik, sejak 13 Oktober kemarin berjalan dan sampai saat ini masih berlangsung. Lantas untuk antusias masyarakat sendiri seperti apa kalau menurut Pak Raymond? Ya, alhamdulillah saya lihat masyarakat dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kota ini sangat baik ya, trennya sangat baik. Saya lihat dari mulai pembayaran ya, dari awal bulan mulai berlakunya aturan ini, itu masyarakat itu terus melakukan pembayaran ya, melalui ya kanal-kanal yang sudah kita siapkan, seperti Bank Sumsel, Tokopedia, Shopee, Alfamart, Indomaret, maupun kantor pos. Itu bisa dilakukan pembayaran melalui kanal-kanal yang sudah kita lakukan kerjasama, termasuk juga Bank BJB ya,
Bank Jabar. Sampai ini hampir 1 bulan ya Pak ya berjalan. Untuk datanya sendiri ini berapa yang masuk Pak? Berapa banyak? Dari data yang kami sudah dapatkan selama hampir 1 bulan ya, hampir 1 bulan, itu di angka hampir 2 miliar ya. 2 miliar. Tapi ini masih proyeksi ya. Artinya target yang kami tetapkan itu di bulan November itu di angka 15 miliar. Jadi harapan kami salah satunya dengan adanya sosialisasi yang diundang oleh Kompas TV, saya harapkan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas ya terkait program kebijakan pemerintah Kota Palembang. Bapak sebutkan tadi bahwasannya ada sosialisasi untuk masyarakat terkait dengan target 15 miliar untuk akhir tahun ini. Langkah yang diambil sosialisasi tersebut bentuknya seperti apa nih Pak? Ya, kita melalui salah satunya langkah konkret kita melalui media sosial ya. Melalui media elektronik ya. Kita bekerja sama dengan media cetak ya. Dan kita seperti hari ini, alhamdulillah saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Ini salah satu bentuk sosialisasi juga untuk supaya masyarakat lebih mengetahui terhadap program yang sudah diambil oleh pemerintah Kota Palembang. Selanjutnya nih Pak Raymond, bagaimana sih cara untuk wajib pajak mengikuti program ini? Ya, ini program ini sangat mudah ya. Artinya terkait dengan PBB ini, masyarakat Kota Palembang harus mencatat NOP-nya ya, nomor objek pajak. Artinya kalau nomor objek pajak ini wajib pajaknya sudah ketahui, artinya tinggal datang ke kanal-kanal yang sudah kerjasama dengan pemerintah Kota Palembang. Misalnya langsung bisa datang dengan menunjukkan NOP, langsung datang ke Bank Sumsel akan melihat potretnya, potret berapa ketetapan tagihan yang sudah ditetapkan pengurangannya langsung bisa dibayar ke Bank Sumsel. Artinya kita bisa melakukan pembayaran melalui non tunai. Baik, tujuan daripada program ini sendiri kan adalah untuk meningkatkan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak. Berbicara terkait dengan kesadaran masyarakat, kalau dari pandangan Pak Raymond sendiri, trennya sendiri seperti apa nih Pak? Ya, alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada masyarakat Kota Palembang. Artinya begini, di dalam 3 tahun sebelumnya, ya, di tahun 2020, 21, 23, itu realisasi 2021 sampai dengan 2023, target pajak bumi dan bangunan di bulan Desember itu di angka 88% sampai dengan Desember. Alhamdulillah di tahun 2024 target realisasinya, capaian realisasi di bulan November itu sudah mendekati angka 90%. Artinya ada kena peningkatan 2% sampai dengan bulan November. Harapan kami di akhir November itu mendekati di angka 94%. Dan selanjutnya di bulan Desember bisa mendekati angka 100%. Dan ini diharapkan dukungan dan kontribusi kepatuhan masyarakat Kota Palembang melalui program yang sudah kita launching ya, seperti itu. Itu artinya menunjukkan tren positif terkait dengan kesadaran akan taat pajak untuk masyarakat sendiri Pak ya. Dan boleh masyarakat dicatat bahwasannya ini berlangsung sampai tanggal 20 Desember bukan begitu ya Pak Raymond? Dan catat pada tanggalnya terkait dengan program penghapusan denda administrasi dan pengurangan pokok pajak. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi dan tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih bersama dengan Bapak M. Raymond Lauri, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Pak Raymond, kita melanjutkan perbincangan kita tadi terkait dengan program penghapusan denda administrasi dan pengurangan pokok pajak. Ini apa nih Pak konsekuensi untuk wajib pajak sendiri jika tidak membayar pajak Pak? Ya, artinya apabila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan terkait dengan laporan
hasil omset ya, ataupun omset PBJT dan PBB, itu akan dikenakan denda 1% per bulan. Artinya kita harapkan jangan sampai wajib pajak itu terkena denda dan harus membayar pajak tepat pada waktunya di awal minggu pertama, awal bulan. Baik, untuk upaya sendiri yang dilakukan oleh Bapenda Palembang menjangkau wajib pajak sampai sejauh ini seperti apa, Pak? Jadi artinya upaya kita selama ini, langkah konkret kita lakukan, yang pertama kita melakukan MONEP ya, monitoring dan evaluasi kepada seluruh wajib pajak, baik PBJT, PBB, dan PLN dan non-PLN. Yang kedua kita melakukan sampling ya, dalam rangka kita untuk meningkatkan kepatuhan ya, dan kejujuran wajib pajak untuk melaporkan terkait dengan omset maupun terkait dengan untuk membayar tepat waktu pajak bumi dan bangunan. Pak Raymond, di luar program ini nih Pak, bisakah masyarakat untuk meminta keringanan Pak? Ya, artinya setelah batas jatuh tempo Perwali 33 tahun 2024 tentang pengurangan dan penghapusan denda administrasi dan pengurangan pokok itu pada tanggal 20 Desember, artinya nanti kita akan memberikan SPPT ya tahun 2025. Dan ini kita akan bisa melakukan pengurangan ya, keberatan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk membayar pajak bumi dan khususnya pajak bumi dan bangunan. Satu lagi nih Pak Raymond, Bapenda Palembang juga ini baru-baru melakukan kerjasama dengan Kejari Palembang terkait masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Seperti apa lengkapnya Pak? Ya, jadi ini dalam rangka kita menuju optimalisasi pendapatan asli daerah atau disingkat tim OPAD ya. Artinya kita melakukan MOU dalam rangka penagihan piutang bagi wajib pajak yang sudah menginput pendapatannya dan mereka itu akan dikenakan denda 1% per bulan. Artinya mereka sudah ada piutang dengan pemerintah Kota Palembang melalui Badan Pendapatan Daerah. Artinya dengan adanya piutang ini, nanti adanya penagihan. Nah, penagihan ini kami melibatkan dari pihak kejaksaan dengan memberikan SKK, surat kuasa khusus kepada kejaksaan untuk menagih bagi wajib pajak yang tidak membayar pajaknya atau terkena piutang. Baik. Mesti dicatat nih 1% denda per bulannya nih Pak ya untuk orang yang wajib pajak yang tidak membayar pajak. Terakhir nih Pak Raymond, untuk himbauannya kepada masyarakat terkait dengan program diskon pajak ini Pak. Ya, kami harapkan khususnya masyarakat, kami harapkan pemirsa masyarakat, kami harapkan masyarakat Kota Palembang khususnya pemirsa Kompas TV dengan adanya kebijakan dan program ini untuk dimanfaatkan. Karena ke depan kebijakan ini bisa tidak ada lagi. Artinya dengan kebijakan yang dikeluarkan ini sangat membantu dan bermanfaat untuk di masyarakat Kota Palembang, sehingga penghapusan maupun pengurangan pokok ini itu sangat luar biasa. Artinya bisa dikurangi hampir 50% kalau secara keseluruhan. Sekali lagi saya harapkan kepada masyarakat Kota Palembang, khususnya pemirsa Kompas TV, untuk memanfaatkan program ini dan dalam rangka ini kontribusi masyarakat untuk pembangunan Kota Palembang yang berkelanjutan. Tersisa waktu 1 bulan lagi kurang lebih ya Pak terkait dengan program penghapusan denda administrasi dan pengurangan pokok pajak yang kita harapkan dapat meningkatkan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan juga agar target pajak daerah ini dapat terrealisasi sepenuhnya. Terima kasih Pak Raymond untuk waktunya pada hari ini. Saya tutup saudara Sapa Sumbaksol hari ini dan tetaplah saksikan Sapa Sumbaksol setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @kompastv_palembang. Akhirnya, saya Reski Oktora pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.